Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nak. Dan semangat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu ucapkan selamat berjumpa lagi ya. Semoga kalian tetap semangat belajarnya ya. Tetap sehat, selalu sehat walaupun kondisi pandemi seperti ini. Bunda harapkan kalian semua sehat semua. Ya, kita jumpa lagi dengan Ibu khususnya bidang studi bahasa Indonesia di semester genap. Kita akan membahas menyajikan teks diskusi ya. Pada pertemuan terakhir dulu di semester ganjil kita membahas teks tanggapan kritis ya. Kali ini kita akan membahas identifikasi informasi teks diskusi ya, Nak ya. Baik. Sebelum kita berbicara banyak, kita di sini membahas tentang pengertian dan ciri-ciri teks diskusi. Nah, teks diskusi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang A, struktur teks diskusi terdiri atas isu, argumen yang menentang, argumen yang mendukung, serta simpulan atau rekomendasi. Nah, ya Nak ya. Kamu ingat bahwa dalam struktur teks diskusi ini kemarin terdiri dari isu, argumen menentang, dan argumen mendukung, serta simpulan atau rekomendasi. Ya, seperti biasa di akhir pasti itu ada simpulan. Nah, simpulan ini terdiri dari dua sisi. Ya. Bagaimana yang mendukungnya dan bagaimana yang menolaknya atau menentangnya. Kemudian yang B ini memuat informasi yang mendukung, yang cenderung bersifat informatif dan argumentatif. Dan yang C ini menerapkan unsur kebahasaan sebagai berikut. Nah, yang pertama menggunakan kata hubung perlawanan. Seperti tetapi, namun, sedangkan, ya Nak ya. Nah, lalu pengaplikasian modalitas. Modalitas ini adalah istilah yang merujuk pada kata yang bermakna kemungkinan dan fakta yang dituliskan pada kalimat. Ini Nak ya. Atau derajat kepastian, misalnya dapat, akan, mesti, seharusnya, biasanya, ya. Lalu penerapan kohesi leksikal dan gramatikal. Kohesi leksikal ini merupakan kemampuan mencapai kalimat padu dalam pemilihan kata. Kohesi gramatikal adalah kemampuan mencapai kepaduan kalimat dengan menggunakan aturan tata bahasa. Enak ya, kita juga harus memperhatikan pemilihan katanya, diksinya dalam menyampaikan kalimat, ya. Baik, lalu ada bahasa yang evaluatif. Ini untuk mengkaji argumen kita dan bukti pendukung. Misalnya, dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, untuk menyampaikan pendapat ataupun argumen yang akan kita sampaikan di dalam sebuah forum diskusi atau ketika kita dalam membuat teks diskusi, ketika kita memilih teks diskusi, ya. Lalu informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra. Teks diskusi ini berisi informasi. Nah, informasi tersebut berupa pendapat yang mendukung, pro, dan pendapat yang menentang atau kontra. Pendapat pro atau yang mendukung ini adalah pendapat yang berisi pernyataan mendukung, menunjang, atau menyokong pendapat orang lain. Ya, pernyataan pendapat mendukung disebut juga kalimat persetujuan atau pro. Jadi ada nantinya kalimat yang memberikan persetujuan, ada pernyataan kita. Umpamanya saya sependapat dengan pendapat yang telah disampaikan oleh A tentang kesadaran membayar pajak. Atau saya sependapat dengan pendapat si B tentang
pentingnya mendaur ulang sampah atau tentang pemilahan sampah dan selanjutnya. Ya, tergantung nanti bagaimana teks diskusinya. Kita lihat dari wacana diskusinya ya. Lalu kalimat persetujuan ini berisi persetujuan, dukungan dan keberpihakan seseorang atas suatu ide atau gagasan, dan sebaliknya pendapat ini berisi pertentangan ya atau ketidaksetujuan terhadap suatu pendapat yang dikatakan kontra. Ya, ketidaksetujuan kita terhadap sesuatu pendapat ini dikatakan kontra. Ya, nah inilah yang membedakan teks eksposisi dengan teks diskusi. Ya, dalam teks diskusi ini ada dua sisi. Sisi yang mengutarakan kalimat pro dan ada sisi yang mengatakan kalimat kontra. Baik, kita lanjutkan. Nah, informasi teks diskusi ini berupa pendapat pro dan kontra ini seperti apa? Pendapat pro berupa reaksi baik, positif, atau setuju terhadap suatu hal. Sementara itu, pendapat kontra berupa reaksi negatif atau menentang atau tidak setuju terhadap sesuatu hal yang sedang kita bicarakan. Ya, Nak ya. Lalu pendapat pro dan kontra ini wajar terjadi karena setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik pola pikirnya, pendidikannya, maupun sudut pandang atau perspektifnya, sehingga reaksi dan pendapatnya terhadap suatu hal juga akan berbeda. Ya. Nah, baik, demikian saja tadi materi yang sudah Bunda berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi referensi untuk kalian belajar. Sebagai penugasan, ini ada Bunda memberikan tugas ya untuk pelatihan. Ada 5 tugas. Silahkan Anda kerjakan tugas-tugas berikut. Yang satu, apa yang dimaksud dengan teks diskusi itu? Jika kalian menyimak dengan baik, jika kalian mencermati materi tadi, kalian akan dapat menjawabnya. Lalu yang kedua, apa ciri-ciri teks diskusi? Ya, Nak ya, kalian tinggal menuliskan saja nantinya ya. Dalam penjelasan di awal tadi sudah ada. Lalu apa yang dimaksud dengan pendapat pro? Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan pendapat kontra? Mengapa pendapat pro dan kontra wajar terjadi? Nah, tadi sudah dijelaskan di dalam materi. Baik, demikian untuk materi kita hari ini. Silahkan kalian cermati kembali pembelajaran dari Bunda. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, akhir kata, selamat pagi dan semangat pagi, selamat belajar. Ya, terima kasih.